Ya, itu saya panggil Ini Mas kakak. Agus juga murtadin nih kilo, Mas Agus iki lho. Oh iya, luar biasa para murtadin. Ya. Kita kumpul. Iya. Iya, sengaja saya mau naikin murtadin ini ya. Iya, Ini nyempil iya. aja nih Sis Audrey, nggak apa-apa kita sama Sis Audrey. Tapi merah dia. Mas Agus, jauh cerita nih. Jenang Semarang jenengan. Masih sekarang di tempat aku ada aku sekarang menyekolahkan 200 anak Nah, Wow. dan itu hampir semuanya pakai hijab semuanya. Karena kasihilah sesamamu manusia seperti yang diajarkan oleh Yesus. amin. Dan yang paling kecil bayi Dirimu sendiri. usia sekarang menginjak 4 bulan. Ya, Gitu. Ada juga jumpo-jumpo juga sekarang Sekarang saya kan juga punya tempat sendiri buat orang-orang itu. Jadi saya mau mengaplikasikan itu loh, cinta kasih Tuhan Yesus di dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang nyata. Apapun kata orang loh ya. Jadi sekalipun banyak orang bilang bahwa Yesus adalah utusan, Yesus nabi, Yesus siapapun, bagi saya loh ya, bagi saya sendiri tidak mau tahu mau Yesus itu nabi kayak atau siapapun, tapi yang paling pasti nama Yesus itu sudah mengubahkan hidup saya. ya, Dari orang yang hancur, orang yang tidak benar, orang yang liar, orang yang dianggap sampah. Jadi saya pun tidak hanya sekedar bicara toh. Jadi memang banyak bukti gitu. Jadi kalau ada orang-orang, wah Mas Agus cuma gitu, silakan datang ke tempat saya. Saya lahir di daerah Kota Probolinggo, Jawa Timur. Pokoknya gini, garis besarnya saya lahir bukan jadi anak Tuhan, karena saya Jawa Timur. Iya. Dan banyak orang dulu bilang bahwa orang model kayak saya ini sampai mati tidak akan pernah berubah. ya, Sampai mati orang kayak Agus ini tidak akan pernah bertobat. Tapi ketika saya ada di dalam Yesus dan saya kenal nama itu, puji Tuhan, saya sudah berubah. Jadi karena nama itulah saya berubah gitu. Jadi gini, siapapun lah ya, kan itu kan banyak lah orang-orang yang bilang bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus hanya nabi, Yesus sebatas utusan. Oke lah, nggak masalah bagi kamu. Tapi kalau bagi saya ini adalah saksi mata gitu, saksi hidup, dan termasuk teman-teman saya dulu kan kita juga kan dulu kan orang-orang hancur orang yang tidak punya masa depan. Kita juga make dan semuanya jahat di mata manusia, sampai suatu ketika bapak saya dan ini nyata, kalau nggak percaya bisa dicek di kampung saya siapa saya gitulah, maksudnya gitu. Sampai bapak saya itu bilang begini, aku punya anak kayak kamu Gus, nyesal. Nah tapi ketika saya mengenal nama itu, jadi bukan aku gitu loh, bukan saya yang memilih Yesus, tapi Yesus yang memilih saya. Asal saya daerah, aku ketik ini, daerah Keraksaan bisa dianus nama saya di situ. ya, Daerah Keraksaan. Itu kan ada yang nanya itu, Probolinggo mana? Itu saya udah tapping di situ supaya ya bisa cek itulah, bisa ngecek. Oh, bener nggak omongannya si Agus gitu, sesuai dengan fakta. Gitu. jadi ntar dulu. Jadi saudara-saudara penonton yang ada di bawah itu boleh
Mas Agus ini saya ternyata sudah 2 kali saya ketemu. Saya itu walaupun ketemu orang itu lupa, tetapi kalau Mas Agus langsung tahu saya pernah datang karena dia tatonya itu khas sekali dan wajahnya dikenal. Tetapi kalau orang ya cuman amplopin 1 juta itu gampang lupa. Bercanda, bercanda. Lo malah kan Mas Agus nggak lihat kita pada nggak ke situ. Nah kembali lagi Mas Agus. Mas Ya. Agus cerita dong gimana akhirnya bisa mengenal nama Yesus dan bukan cuma sekedar nama, mengalami perjumpaan langsung dengan Yesus, itulah yang membuat orang berubah. Pastinya gitu toh Mas Agus. Ya, Karena kalau jadi- cuma mengenal nama Yesus. Jadi kalau di sini kan kita kan tidak tidak terlalu vulgar toh. Tapi yang paling pasti saya pernah mengalami fase-fase berat dalam hidup dengan kondisi yang tak kayak begini. Gitu. Hidup sudah hancur, nggak punya masa depan, juga sama orang-orang di orang kampung juga dicap orang model kayak kamu nggak akan pernah bertobat. Dan Akan jadi baik lah gitu ya. ya, karena memang dari background sosial juga dari background orang tua yang semuanya kacau balau. Tapi yang paling yang mau aku sampaikan ini tentang kakak saya. Kakak cewek sih, kandung, karena saya ada empat bersaudara, semua cewek semua, cuman saya yang cowok. Nah, kakak saya ini sakit, dan ini fakta ini. Dan ini fakta. Imut langsung Vero. Jadi kakak saya pada waktu sakit parah itu Bu, dan ini masih ada gitu loh. Orangnya masih ada. Di kakak saya bertemu Yesus secara wujud. Oke. Tapi yang mau aku sampaikan gini, Yesus itu datang kepada orang-orang yang hidupnya hancur. Ya. Kakaknya terima Yesus nggak? Yang ngelihat Yesus itu? Jadi gini Bi, jadi kakak saya kan seorang perempuan yang memang tidak benar. Pokoknya kesimpulannya, karena ini juga banyak teman-teman di sini yang mau bicara. Jadi pada waktu sakit parah ini, kakakku dengar suara. Waktu itu kakakku katanya buta, terus dengar suara, dan ini tidak pakai bahasa Yunani, nggak pakai bahasa Ibrani, pakai bahasa suku saya. Terus kakak saya sembuh, balik lagi dia kepada kehidupan lama, sakit lagi dan tambah parah, buta. Yang kedua suara sudah pertama, dan yang kedua Yesus menampakkan dengan ininya, tangannya. Sembuh lagi, singkat cerita balik lagi kepada kehidupan yang lama sebagai seorang cewek yang begituan. Nah, dan yang ketiga ini Yesus wujud. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan sampai hari ini, kakak saya kan bukan orang Kristen, tidak tahu Yesus kayak apa, tapi ketika melihat sosok ini, kakak saya langsung ngomong, "Ya Allah, Tuhan Yesus." Nah, pertanyaannya, dari mana dia tahu bahwa itu Yesus? Yesus katanya dia pakai jubah gitu lebih. Iya betul. Dan ini kakak saya masih ada gitu, boleh dibuktikan bener nggak gitu. Jadi iya ya monggo silakan, tapi kalau memang kepingin tahu buktinya kan gini kan kita kan harus bicara sesuai bukti gitu loh. Bisa datang ke tempat saya, daerah Karaksaan, tanya nama saya pasti kenal orang-orang, karena saya dulu pernah
pernah jadi orang yang nggak baik. Tapi puji Tuhan, ketika saya sudah ada di dalam Kristus, kan gini toh, siapa yang ada di dalam Kristus Yesus adalah ciptaan yang baru. Dan puji Tuhan, orang yang model kayak saya ini, sekalipun sama orang dulu ya, saya ini dicap murtad, cap kafir, bahkan suatu ketika itu orang itu bilang kalau Agus mati, Agus meninggal, jangan pernah dikubur di sini. Ya saya nggak apa-apa gitu, mau dikubur di langit kayak atau di mana, aku sudah nggak urusan gitu. Tapi yang gini loh, tapi yang paling pasti yang mau aku sampaikan gini, siapapun yang sudah kenal Yesus, siapapun yang sudah ada dalam Kristus Yesus, pasti hidupnya berubah. Sudah pasti. Otomatis Betul. loh. Betul. Ya, itu otomatis. Kenapa? Betul, Mas Agus, betul. Karena dari buahnya lah mereka kenal kita. Yes. Jadi jadi gini, puncak agama itu adalah cinta kasih. Yes. Dan yang diajarkan Yesus adalah cinta kasih, tentang rahmatan lil alamin. Jadilah berkat bagi sesama manusia. Itu puncaknya. Betul. Carbon dioxide emissions to Sekalipun kita belajar 3.800 agama yang ada di dunia, sekalipun kita belajar syariat, tarekat, hakikat, makrifat, sufi, tasawuf, wahdatul wujud, ana al-haq, kejawen dan lain sebagainya, tapi kalau kita ini tidak punya kasih. Jadi saya belajar untuk mengaplikasikan gitu. Biarlah orang mengenal Tuhan saya Yesus di dalam kehidupan saya. Contoh kecil nih dari banyak. Itu saya pernah buatkan sumur di sini kampung ini. Jadi kampung ini selama 70 tahun tidak ada air. Dan puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan Yesus, 8 tahun atau 9 tahun kemarin sampai hari ini airnya sudah ngalir. Dan ini pernah diliput oleh TV. Dan puji Tuhan, ini host saya sorry ya. Jadi saya agak comot ya satu ayat ya. Di 1 Korintus 1 itu ayat 27, 28, 29, 30 itu, apa yang dianggap hina bagi dunia dan apa yang dianggap bodoh bagi manusia akan dipilih oleh Allah. Untuk apa? Yes. Mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Supaya apa? Supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri, nih aku orang pintar, nih aku cerdas. Nah, dan puji Tuhan juga orang yang model kayak saya, yang dianggap orang sampah, yang dianggap saya murtad, kafir, gak boleh dikubur di situ, ya nggak apa-apa. Tapi puji Tuhan, hampir semua televisi yang ada di Indonesia itu meliput kegiatan pelayanan kemanusiaan saya. Haleluya. Dan puji Tuhan, hampir semua televisi loh ya, termasuk tahun yang kemarin saya masuk nominasi 77 tokoh Indonesia yang punya kontribusi, yang punya pengaruh bagi bangsa. Nih, oke ya. Nih, sebentar ya. Nih, ini piagam dari pemerintah. Ini. Jadi ini piagam dari pemerintah nih. Masuk nominasi 77 tokoh Indonesia. Dari 280 juta penduduk Indonesia ya saya masuk ke sini. Saya masuk bersama Dr. Lee Darmawan Rumah Sakit Apung. Dan waktu itu saya diundang sama ini Putri Tanjung. Ini ketika diundang sama Ibu Khofifah pada waktu itu. Ini ketika Ki Kendi, hitam putih dan banyak itu acara Ki Kendi. Ya itulah contoh siapapun kita,
sebejat apapun kita, kalau kita sudah ada dalam Kristus Yesus, pasti berubah dan hidupnya pasti akan bawa dampak. Amin. Oke. Dan satu hal lagi, Bi. Gini, dari 200 anak yang pas saya sekolahkan ini, saya tidak pernah open donasi. Saya tidak pernah galang dana. Boleh dibuktikan. Sekalipun saya sebagai seorang founder yayasan itu namanya Hati Bagi Bangsa di Kota Semarang. Karena kenapa? Karena saya percaya Yesus yang mengutus, Yesus yang mencukupi setiap kebutuhan-kebutuhan pelayanan saya. Dan puji Tuhan, saya sampai hari ini adalah sebagai seorang pendeta GPDI Gereja Pantekosta di Indonesia. Boleh dicek nama saya, ada apa tidak nama saya di situ. Boleh dicek. Selama 17 tahun saya mengaplikasikan cinta kasih Tuhan Yesus dalam bentuk perbuatan yang nyata. Dan banyak ya ini susah ngomongnya sih. Tapi yang paling pasti banyak jiwa-jiwa yang sudah dimenangkan. Bertobat. Amin. Itu. Ya. Siap. Lanjut, Bi. Dahsyat loh Allah kita. Itulah perbedaan ya, perbedaan orang pilih agama atau orang pilih Tuhan, ya. Dipilih Tuhan, sorry maaf ya. Orang yang memilih agama atau orang yang dipilih Tuhan, itulah perbedaannya ya. Seperti di sini tidak kebetulan ya ada saya, ada Mas Agus ya, yang pasti juga ada Bapak kita segala murtadin di dunia malahan karena udah mau buka asosiat juga. Abi Saifuddin, lalu ada Putri Sion, lalu ada Pak Aris Taliba. Abi kenal gak ini nih Abi? Seangkatan sama Babe Bi. Mas Agus jangan kemana-mana loh Mas Agus. Ya. Oh, nah ini Abi sebentar. Taliba nih Bi. Abi, Nih, Pak aku Aris sampaikan ke Taliba. Abi sebentar. Ke Abi Oke. sebentar. Oke. Kemarin, Bi, beberapa bulan kemarin, si Anu ke tempat saya, Ibu sama Ria. Bu Ria. Ya. Iya, tempat saya kemarin. Lanjut. Oke. Babe. Ya. Sama Babe. Ini Pak Aris Taliba yang orang Padang itu loh, Abi seangkatan sama almarhum ini apa? Junaidi Salat. Pak Aris Oh, mana? Taliba. Tapi belum. Ngelihat muka ini kalau ini kan nama di TikTok Oh, iya. kadang-kadang kan berbeda, Bi. Oke. Open cam. Pak Aris Taliba. Halo? Babe. Wah, dia pasti di kamar mandi tuh HP yang ditinggal. Kita ke Sabtu Harum. Ayo, oke, ada. Salam. Gelap Pak Aris Ta. Gelap. Ya nggak tahu saya. Ini Abi. Ya. Salam, Bapak. Iya. Selamat siang, saudaraku, waktu Indonesia bagian barat. Ya, selamat malam. Sudah jam 11 lewat 4 menit. Bagian Amerika ya. Haleluya. Saya bukan suku Padang, host. Saya suku salah. Melayu Delhi. Oh iya Melayu Delhi ya, maaf. Saya suku Melayu Delhi asli dari Iya. Medan, tapi pelayanan saya di kantong-kantong macan dari Pos Banda Aceh sampai dengan Bandar Lampung, termasuk juga Jawa Timur. Dan saya tidak dikenal oleh siapapun di Indonesia ini. Namun, saya bangga punya Tuhan Yesus yang saya tinggikan di dalam pelayanan saya hanya mengendarai kuda, sepeda motor, butut, saudaraku. 42 tahun saya melayani di NKRI. Ini saya tunjukin sepeda motor saya, masih saya simpan. Ya Abi, Bentar ya, penginjil saya agak kampung nih Bi. Mas Agus kalau ada berkat boleh menginjilin beliau, berkati beliau nih Mas Agus. Ini penginjil Nah. kemana-mana pakai sepeda motor Mas Agus. Haha. Amin ya. Mas Agus kan luar biasa banyak sekali tanpa open donasi Tuhan sudah kirim orang-orang. Nah, orang-orang kan Amin. selalu bilang kita Kristen karena masuk pakai Indomie. Kita Nggak nggak ada perlu sampai hari Indomie. ini. Nggak ada. Boleh dibuktikan. Betul. Tapi Ya. Tuhan yang kirim-kirim ya Mas. Amin. Tuhan yang kirim ya. Lewat Ya, caranya nanti yang ajaib ini tanpa meminta-minta. mungkin Lucy Daiva untuk membantu juga pelayanan perjalanan penginjilan ini. Karena juga Iya, kita siap, Abi. memerlukan orang-orang yang telah menyerahkan hidupnya bagi nama Tuhan.
Nah, ini perlu. Terus siapa lagi? Saya Sabto, belum pernah Abi, ini tahu. Sabto, Abi. Sabto, Abi. Oh, Sabto nanti Sabto. dulu. Vero dulu. Apa? Vero. Mana? Mas Sabto, buka dulu kamera. Oke. Ya kan Abi mau lihat kamu, Abi kan orangnya pelupa. Nah Ingat. itu dia motornya ya. Sabto ingat. Abi, salam. Abi nih Bi, motornya Bi, motornya. Abi ini motornya Paris Saliba yang dia pakai tuh dari ujung ke ujung tuh Bi. Tapi dahsyat ya, motornya tetap nyala loh. Ya. Luar biasa. Dalam nama Yesus ganti yang baru. Amin. Nah ini Sabto Harun. Berbeda ya, beda lagi ceritanya. Salam, Ya. Abi. Tolong. Ayo coba Anak ini kalau ini anak. kegiatan terakhir apa saja, Mas Sabto? Iya, ini lagi di mobil jadi monitor aja. Oh, Abi sekarang beliau melayani di ini Bi, di orang-orang yang dengan gangguan mental dan Pak, jiwa. kalau di mobil on cam nggak off cam aja, Tutup terkena. aja Mas, tutup sekarang. Sebentar jangan nggak lari, apa-apa. jangan menjalankan mobil nanti dikena ban. Kena. Walaupun kita numpang ya. Ya numpang sih. Ya, oke itu ya. Nah, sekarang kita ke Putri Sion. Setelah itu kita akan dengarkan lagi petuahnya dari Abi ya. Sis Audrey, ada suara gak nih Sis Audrey? Audrey, monitor. Oke. Putri Sion, orang Sumatera Barat nih. Coba cerita di depan Abi, lalu nanti akan Abi simpulkan semua. Kambing pada kepanasan. Shalom, Baca, Pak. shalom Ya, semuanya. silakan Bu Putri. Ya, salam kenal. Aku baru pertama kali masuk ke room Kak Lucy ya, Pak. Ya. Iya, salam sayang ya. Teman-teman yang di bawah tetap tap layar dan bantu share-share ya. Ya, salam kenal. Aku asalnya dari Sumatera Barat ya. Tapi tinggalnya udah di Tangerang gitu. Ya, kalau Sudah keluarga berapa tahun berarti mengenal Kristus? udah lebih hampir 20 tahun lah, udah lama. Amin, amin ya. Ya, gitu. Cuma keluargaku mayoritas masih Islam semuanya, karena orang tuaku Islamnya kuat banget ya. Ayahku orang Aceh, ayahku orang Padang, mamaku orang Aceh gitu. Jadi campuran blasteran orang itu. Gitu. Luar Jadi biasa ya. pertama kali aku terima Tuhan Yesus itu ada kalau diceritakan panjang, aku singkat aja ya Abi ya. Gak usah Kak, banyak-banyak, ya. singkat aja. Ya, singkat aja gitu. Jadi ceritanya itu aku di saat aku mempunyai pergumulan aku itu sangat berat ya. Jadi pada waktu itu tuh aku juga sering mendengar pujian penyembahan orang Kristen di samping rumahku. Bahkan aku juga suka dengar khotbah pendeta. Ada pendeta yang bilang katanya Yesus Kristus adalah jalan keselamatan dan hidup. Agama boleh banyak, keyakinan boleh banyak, kepercayaan boleh banyak, tapi juru selamat yang untuk masuk ke surga itu cuma Yesus Kristus, kata gitu. Karena saya sering mendengar gitu ya Kak, sering mendengar gitu, apa benar ya, apa hebatnya itu Yesus Kristus, kok bisa dibikin jaminan pasti masuk surga gitu kan. Sementara yang yang lama nggak ada ngomong kamu jaminan masuk surga begini-begini, enggak gitu, nggak ada. Ya dengan inilah amal ibadah, perbuatan, kebaikan gitu kan, pasti dengan diukurnya dengan secara itu gitu kan. Tapi ini kok Kristen itu kok ada jaminan masuk surga gitu kan. Nah singkat cerita ya, saya percaya Tuhan itu sudah pilih saya, sudah nangkap saya pada waktu itu ya. Cuman Roh Kudus menuntun saya untuk memberi pengertian tentang cara berdoa gitu. Jadi pas waktu saya ada pergumulan itu, saya tuh kayak
sholat gitu ya, biar sholat 5 waktu, bahkan saya sholat tahajud, itu kayak seakan-akan kayak rutinitas, dalam arti aku udah ngelaksanain ya udah gitu kan. Jadi nggak ada kedekatan antara saya tuh sama Tuhan gitu kan. Jadi pada waktu saya mencoba, saya berdoa kepada Tuhan Yesus gitu kan, nah di situ saya merasakan kok Tuhan itu ada gitu dekat sama saya. Kok Tuhan itu kayaknya mendengar keluh kesah saya gitu. Kok Tuhan itu kayaknya nggak jauh gitu. Karena pada waktu itu kan tidak memakai semacam kayak ritual-ritual yang harus dilaksanakan seperti ya kita harus ini, harus ini, harus ini, enggak. Tapi Tuhan itu katanya aku mau hatimu gitu. Kalau hatimu memang datang kepada aku gitu, yang letih lesu, yang berbeban berat gitu kan, datanglah kepadaku gitu. Nanti Tuhan itu akan memberikan kelegaan gitu kan. Wow, keren banget pikiran saya berkata di dalam hati seperti itu. Kayaknya kok nggak ini kayak itu, kayak tidak membuat kita jauh dari Tuhan tanpa kita harus seperti melakukan hal-hal yang rutinitas saya itu kan. Di situ lambat laun tuh saya makin ini kayak ada Roh Kudus, dorongan saya Roh Kudus itu makin ayo cari Tuhan, ayo panggil dia, ayo dekat dia gitu kan. Nah di situ lambat laun pas waktu saya doa gitu kan, istilahnya habis sholat tahajud itu saya ngucapinnya ke Tuhan Yesus gitu, saya panggil Tuhan Yesus sampai saya ngetes gitu kan, coba saya panggil dulu Tuhan Yesus gitu kan. Jadi pas waktu saya berdoa saya panggil Tuhan Yesus, kok kayak ada damai sejahtera yang saya terima gitu, yang saya tidak pernah saya rasakan seumur hidup saya lah. Waktu saya habis sholat juga seperti biasa gitu, tidak saya pernah merasakan ini kok kayak beda banget, seakan-akan itu kayak Tuhan itu ada di dekat saya gitu kan. Nah lambat laun tuh saya semakin semakin penasaran gitu, semakin pengen cari sosok Yesus Kristus itu siapa gitu kan. Kok dia yang bisa membuat hati saya tenang, membuat damai sukacita, seakan-akan beban saya tuh yang saya pikul kok tiba-tiba itu kayak ringan saya jalanin gitu kan. Jadi masalah demi masalah itu kok bisa saya terobos melalui saya berseru kepada Tuhan Yesus tuh. Nah dari situ tuh Abi saya belajar kalau bahwa Tuhan Yesus itu tidak mengenal orang itu seperti oh ini orang ini harus seperti ini enggak. Ternyata Tuhan Yesus tuh pengennya hati kita gitu, hati kita yang memang kita pengen, hati kita tuh yang memang mencari Tuhan, yang hati kita tuh rendah hati, kita bersujud, kita dekat kepada Dia, itu Tuhan itu hadir gitu kan. Tuhan itu hadir di saat kita berdoa, di saat kita nangis bercucuran air mata, Tuhan itu ada di situ. Kalau dulu kan pemikiran saya tuh Tuhan itu jauh banget, kayaknya gimana tuh jauh, kayaknya saya tuh orang berdosa, saya nggak mungkin Tuhan dekat sama saya itu kayak gimana kotor gitu. Tapi pas saya terima Tuhan Yesus itu tak kenapa Tuhan itu ada di dekat saya gitu. Jadi apa yang saya doakan, apa yang saya minta, apa yang saya curhat kepada Tuhan itu sedikit-sedikit menjawab doa-doa saya, sehingga pergumulan saya itu step by step itu Tuhan tuntun gitu. Nah dari situlah mula-mulanya saya terima Tuhan Yesus, saya percaya. Nah selanjutnya saya baca firman Tuhan, saya belajar gitu, sampai sekarang puji Tuhan saya dituntun gitu, terima Tuhan Yesus dengan dahsyat gitu. Haleluya. Iya. Oke, Abi. Dari ini anak-anak Abi nih hanya sedikit nih ya. Saya memang punya rencana gini, Bi. Saya mau ada rencana tuh kita parade Murtadin. Abi sama saya tetap di sini stay. Jadi Murtadin semua stay di bawah. Kita kasih waktu 5 menit. Salam dalam kasih Vero Tuhan belum gitu ya. ngomong. Kasih waktu Vero sedikit, kenalan dulu Vero. Oh iya soalnya kan dia admin. Oh admin, Lupa. bukan Murtadin. Vero lupa saya. Vero ngomong Vero. Lupa. Vero. Dia mah ditinggal, kalau ditutup tuh dia ditinggal. Habis saya telepon dulu bentar. Udah biarin. Telepon dulu. Naikin yang lain. Vero. Udah semua Pi, udah. Sabto udah, Putri udah, Mas Agus udah. Ini tinggal Vero, tapi Veronya biasanya kalau dia off cam berarti dia tinggal tuh HP-nya. Ada nama Dede. Lanjut. Dia mau masuk. Dede. Hah?
Lihat yang minta si Dede Lampung, Dedi Lampung. Saya kontak dia suruh masuk ruangannya Mbak. Oh iya. Tapi belum ada namanya Pak. Belum ada dedinya. Mbak Koko namanya di FB. Suruh minta Oh dulu. di FB. Enggak, dianya suruh minta dulu soalnya nggak ada di sini orang yang nggak ada Batoko, adanya Nasaca nggak. Belum. 19 tahun lalu. Wow. Kalau Belum masuk berarti dia. Kalau Sudron mau debat jangan dulu. Iya enggak dong, enggak usah. Biar Saya bilang Iya, begini. yang Murtadin boleh ya mengacung ya. Murtadin ya. Tapi TikToknya nama siapa? Ya dia kalau minta bisa Kak. Ya ini yang ini soalnya bukan Murtadin nih ya. Ini Oke. Pak Aris Taliba ini naik turun karena dia di Pak Abi dia memang di dusun gitu loh. Oh, Aris Taliba ini naik turun. Jaringan internetnya mungkin trouble. Iya ya maklum lah karena dia di Tapi memang dia nggak mau punya motor-motor bagus itu dia nggak mau karena dia cuma seorang penginjil gitu. Dan nanti doakan kita jalan. Ya, satu lagi kalau sih ya kita murtadin itu kita itu udah percaya Tuhan Yesus, nggak mungkin kita bohong ya nggak. Di sini nggak ada murtadin itu pembohong, nggak ada. Betul. Memang kita memang berasalnya dari sana ya kita bilang dari sana, dibilangnya takutnya rekayasa gitu. Enggak, saya kalau ditantang baca sholat juga masih ingat saya sholat itu istilahnya gitu loh. Nggak usah sayang, nggak usah jangan ya, Iya. jangan usah gituan. Mereka nggak Iya, suka. nggak maksudnya tadi Saya kan dibilang Konghucu ke Kristen disebut mualaf gitu. apa Murtadin dong. Kalau dari Konghucu ke Kristen Murtadin sini naik sayang. Censu, naik Censu. Cerita sini. Ya. Oke, boleh. Ini juga baru Bi, aku baru lihat nih. Ibu Censu dari Konghucu ya. Ya. Silakan salam sama Abi. Salam. Salam. Oke, Censu, apa kabar? Sehat di mana? Biasa, saya di Jakarta di Jelambar. Orang Jelambar sini. Nah, ya, saya lama juga di Jelambar dulu. Ya, coba cerita sedikit. Kenapa kamu terima Yesus? Saya tadinya papa saya kan bisa tatung itu sebuah kayak kerasukan ya, kerasukan dewa-dewa gitu ya. Saya jadi membantunya. Terus waktu itu papa saya kan sangat sakti lah gitu ya. Kedengaran nggak? Iya, kedengaran walaupun putus-putus sih, Cek. Kedengaran walaupun putus-putus. Cece jangan lupa follow kita ya, Cek. Yang lain di bawah tab-tab layar. Saya mau cerita. Di Jelambar memang suka ada dangdutan ya, Bi. Oh, itu tetangga lagi kerja sablon. Ini lagi ada dangdutan ya, Cece. Tetangga kerja sablon dia. Yakin ini bener nih. Saya nggak percaya. Saya meneketeh Murtadin saya nggak percaya ya. Karena aku ini cuma 29 anunya, followernya. Ya, Censu, ini suara musik kan di Cece ya? Yesus. Oh ya, Amang Ristal di mute. jauh banget ya. Saya Pak coba Ristal deh ya? ke tempat lain. Karena tetangga lagi kerja sablon, dia nyetel lagu. Oh, emang gitu dah. Ya, masih Paris kedengaran nggak? Taliban dia nggak ngerti cara. Udah. Tapi di sini sinyalnya bagus ya? Ya, bagus. Saya mau cerita tapi panjang loh ceritanya. Jangan panjang-panjang, nggak boleh panjang-panjang. Kalau panjang nanti waktumu sendiri bersama saya ya, Censu ya. Sedikit aja yang membuat kamu tuh benar-benar jatuh cinta sama Tuhan. Kayak Mas Agus tuh, walaupun panjang tapi dia harus panjang kalau dia Singkat tadi. aja Itu ya, tidak singkat terlalu aja panjang ya, udah dikit. Saya percaya Tuhan Yesus itu, waktu itu saya belum kenal Tuhan Yesus. Adik saya pulang dari Jakarta, dia udah percaya sama Tuhan Yesus. Terus
terus dia kan lagi ngandung, papa saya kerasukan didoain sama dia, papa saya dewa-dewanya pergi gitu. Saya bilang, wah sakti banget nih Yesus, siapa sih Yesus itu? Saya kan nggak kenal kan. Terus waktu itu saya masih nggak percaya Yesus itu siapa. Yesus bisa menyembuhkan orang, papa saya juga bisa menyembuhkan orang, saya bilang gitu kan. Saya melihat Yesus itu kayak gimana ya, nggak percaya gitu loh. Dia bisa begini, papa saya juga bisa begini, karena papa saya kan tatung ya, kerasukan dewa bisa menyembuhkan orang, bisa apalah gitu ya. Nah, jadi saya nggak percaya Yesus itu siapa, saya nggak percaya. Terus saya kena musibah nih, musibah, suami saya selingkuh, terus saya kan drop. Saya disuruh sama adik saya baca ya itu Alkitab, dia pasti akan buka jalan buat kamu. Waktu itu saya tinggal di pedalaman nggak ada lampu, nggak ada apa. Saya anggap Alkitab itu kayak baca buku komik nih. Saya baca terus baca. Suatu hari saya baca nih, dia di dalam Alkitab berkata, kasihanilah musuhmu, ampunilah dia. Saya langsung marah, saya tutup Alkitab itu 1 minggu saya nggak buka. Padahal Alkitab itu tebal ya. Terus saya buka lagi ayat itu lagi, itu udah teguran kan. Saya langsung masuk ke dalam kamar, saya bilang, Tuhan, saya nggak kenal kamu itu siapa, tapi pertemuan ini ya membuat saya ini, saya gimana mau menghilangkan rasa sakit saya diselingkuhin, saya gitu kan. Terus dia suruh saya mengampuni, ya udah saya nyerah. Udah 3 kali saya buka ayat-ayat itu, nggak lari-lari dia, padahal Alkitab itu tebal. Jadi saya masuk ke dalam kamar, saya nggak tahu berdoa seperti apa. Saya ngomong istri, saya nggak tahu berdoa seperti saya aja. Tuhan, saya tahu Yesus kamu itu baik. Saya mau melepaskan sakit hati ini Tuhan. Saya mengampuni mereka. Saya mengampuni selingkuhan dia. Saya mengampuni suami saya bilang gitu kan. Tahu nggak? Malamnya itu saya langsung dapat mimpi. Langit terbuka, berkilauan emas itu, kata pendeta itu pintu pengampunan. Dari situ saya mulai cinta sama Yesus. Dari situ saya sudah mulai jatuh cinta sama Yesus. Banyak mujizat terjadi sama hidupku. Apa yang saya doain dengan tulus, dia langsung dapat. Langsung dia memberikan doa-doa kita. Kayak dulu kan saya nggak kerja, saya diselingkuhin, saya nggak kerja, saya dapat ke Jakarta. Itu pun tiket dibeliin sama saudara. Saya sampai sini, saya bilang, Tuhan, saya masa di kos di sini sih, saya mau kerja. Saya bilang, saya keluar di sini, saya nggak mau dibeliin nasi sama saudara, saya malu. Hari ini doa, besok langsung diteleponin, saya mau kerja nggak? Ada nih Bu Mikri. Oh, langsung saya bersuka cita, saya kerja. Yang penting saya jalani sama Tuhan Yesus. Saya nggak mau tahu dunia ini seperti apa, yang penting saya pegang jubah Yesus. Yesus mau apain saya terserah. Yang penting saya tahu Yesus itu baik. Sampai hari ini saya jatuh cinta banget sama dia. Wow, haleluya. Silakan Abi. Ini dekat-dekat 2 hari ini masih ada mujizat. Saya kan kena miom nih, miom 8 cm. Saya mau beli itu obat miom nih 274. Pas nggak? 274 kan. Terus suami saya keluar kota, saya ditinggalin uangnya cuma sedikit. Saya bilang, Tuhan, saya mau beli obat ini tapi duitku nggak cukup nih. Tahu-taunya ada yang membeli kue, pas saya untungnya 274. Saya bilang, Tuhan, ini obat yang kamu berikan buat saya. Haleluya, amin. Yang Sayangnya penting Miu kita hilang. pegang teguh. Apa kata orang, kita jangan kendor, percaya aja, iman itu. Amin. Yes, luar biasa. Silakan Abi, langsung Abi kalau ingin bersaksi Abi langsung jawab. Sekali ya. Inilah yang kita percaya dengan iman yang luar biasa kepada Yesus Kristus. Nah, mereka menghina Paulus dengan membandingkan. Kalau kita bandingkan dengan nabi itu jauh beda. Paulus tidak gila dengan selingkuhan, sedangkan nabi itu tukang selingkuh. Paulus tidak pernah pesta perempuan,
di ruang tertutup dan gelap. Tidak ada yang berani mendekat ataupun komentar, hanya mendengar saja. Setelah pesta dahsyat seperti itu, diberi penjelasan dan ayatnya turun sekedar untuk membuat kepercayaan bahwa dia itu nabi. Saya nggak percaya dan saya tinggalkan keyakinan itu. Paulus tidak mendongeng tentang membelah bulan. Tidak ada dongengnya, tidak ada cerita. Kalau membelah bulan, siapa saksinya dan siapa yang memotret bulan terbelah? Yang ada kan bulan sebelah. Paulus tidak mendongeng bolak-balik ke surga dengan naik binatang kuda tanpa helm, tanpa oksigen. Paulus tidak ngaku-ngaku dapat wahyu di gua dengan segala obat-obatan terlarang atau apapun. Paulus tidak buta huruf dan tidak bodoh. Paulus tidak memperkosa di tenda istri dari suami yang disiksa, ditusuk matanya dengan besi panah. Paulus itu luar biasa. Kalau kalian menghina Paulus lalu mengatakan bahwa bukan ajaran Yesus yang dibawa di Kristen ini, jawaban terhadap tuduhan-tuduhan itu kesaksian Agus, kesaksian siapa Putri Sion, kesaksian dari Censu, itu adalah kesaksian yang luar biasa. Jadi kalaupun kalian menganggap bahwa yang diajarkan itu adalah ajaran Paulus, kesaksian Lucy Daiva, kesaksian Irma juga, itu adalah kesaksian yang luar biasa. Jadi tertutup semuanya, terjawab semua. Bahkan jawaban itu mempermalu kalian. Apalagi para mu'alaf ini adalah manusia hanya nyongor doang, pandainya bodoh. Orang-orang bodoh sama sekali itu nggak bisa dipercaya kesaksian mereka. Seperti Kainama itu. Tadi saya baru mereaksi videonya si Felix ngawur itu. Siapa saja yang meninggalkan Yesus Kristus dengan alasan urusan dunia dan urusan perempuan, kamu akan kena malapetaka. Saya bilang, siapa saja orang China meninggalkan dan mengikuti ajaran itu, dia akan kena malapetaka dan akan sial. Bacakan saya surat kelima ayat 47. Jadi tidak benar orang Kristen masuk Islam. Surat apa? Surat kelima ayat 47. Ini firman sebelah. Ya. Oke, sebentar. Baca Quran dulu. Surat kelima ayat yang keberapa, Bi? 47. Sebentar, Bi, sebentar. Jadi seperti Felix Yao, Donditan, Agustan. Oke. Surat kelima ayat 47 berbunyi. Ini kita baca artinya aja langsung ya, Bi. Ya. Dan hendaklah para penganut Injil menghukum menurut apa yang telah diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Jelas sekali untuk para mu'alaf. Karena hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara
orang Kristen dengan Injil, maka mereka adalah orang-orang fasik. Orang fasik itu mati busuk, akan menderita. Boleh jadi kamu kaya sekarang ini, tapi ingat baik-baik, hei Felix Xiao, Allah di dalam Al-Quran mengutuk kamu. Hei Doditan, Allah di dalam Quran mengutuk kamu. Hei Kainama, Allah di dalam Al-Quran mengutuk kamu Kainama. Bagaimana itu Agustan mantatin Alkitab? Bagaimana itu Agustan? Kalau dalam sebulan ini saya nggak mati gitu, maka Alkitab ini bohong katanya. Apa yang terjadi? Bulan itu juga dia mati. Betul. Nggak sampai sebulan istrinya mati. Mamanya yang dia ajak masuk Islam juga mati. Bang Pendi naik, Bang Pendi naik. Maaf, Abi ada Bang Pendi, Abi. Bang Pendi naik. Ya. Putri Sian, kita gantian ya Putri Sian ya, bentar ya. Terima kasih. Ini ada Effendi Usman. Bang Pendi naik, Bang Pendi. Biarin kita makin buat mereka terkapar-kapar ya, bahwa kita ini nggak kenal, tapi bagaimana kita semua dapat mengenal Kristus. Maaf Abi ya. Oke lanjut Abi. Ya. Kalau kalian menghina Paulus dengan ajarannya, saya tambahkan lagi, Paulus tidak ngawinin bocah-bocah anak kecil. Bahkan tega nyetubuhin anak sedang menstruasi dengan alasan justru anak kecil itu yang terlalu cinta, maka ingin disetubuhi. Itu yang diomongkan oleh Kanjeng itu 1400 tahun yang lalu. Dia lakukan seperti itu, saudara-saudara. Tetapi jangan kalian ngomong seperti ini. Habis sudah halus berbicara itu. Paulus tidak lempari pria Yahudi yang tutupkan tubuh ke tubuh wanita untuk dilindungi dari lemparan batu, di mana biadabnya Arab-Arab itu hahaha hihi terus lalu melemparkan itu. Semua ada sejarahnya. Abi tidak pernah berbohong di dalam membaca seluruh sejarah itu. Mana Pak Fendi belum mau naik kali ya? Di jalan katanya Bang, Bang lagi Abi di jalan nggak sempat dia naik di jalan. Di jalan aja. Biarin aja sambil dengar. Iya. Paulus tidak perkosa pelayan di ranjang istrinya sendiri dengan dalih apa yang dilakukannya itu diridhoi Allah. Jadi dia meniduri Maria Kibti. Itu adalah budaknya Hafsah. Dan dia ngerecokin, bohongin Hafsah. Kamu dipanggil papamu. Hafsah pergi ke rumah bapaknya dan nanya kepada papa kemana katanya. Bapamu sudah 2 hari nggak ada. Dan Hafsah kesal hatinya karena dibohongin oleh suaminya. Dia kembali kemudian melihat suaminya sedang kelenta-kelentu dengan Maria Kibti, wanita Mesir itu. Menangislah Hafsah, meraung-raung dan marah besar. Di rumah tempat tinggalku, di atas ranjang tempatku tidur, dan di dalam rumah pada waktu giliranku untuk kamu datangin, engkau meniduri pembantuku. Jadi kucing tidak pernah lupa dengan ikan yang dimakannya. Dia bilang kepada istrinya, aku tidak akan melakukannya lagi dan haram bagiku untuk meniduri Kibtiyah. Turunlah Quran surat ke-66 ayat 1. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu lak tabghi mardata azwajak wallahu ghafurur rahim. Surat 66 ayat 1.
baca artinya. Sudah saya bacakan Arabnya. Sorry Bi. Surat ke-66 ayat 1. Ya. Surat 55 saya tulis, maaf saya salah. Surat 66 ya Bi. Ya. Surat 66 ayat 1. Maaf, tadi saya 55 nulisnya. Surat 66 ayat 1. Demikian artinya. Tunggu Bi ya, masih ke bawah dia. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Karena engkau ingin mencari keridoan istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat ini ditujukan kepada Mr. M yang menyindir keputusan beliau untuk mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah demi menyenangkan hati beberapa Sudah istrinya. jelas haram dihalalkan, sudah jelas yang halal diharamkan. Labil di dalam menetapkan sebuah hukum. Inilah ayat pertama yang dilakukan oleh beliau untuk menghalalkan nidurin pembantu itu ndak apa-apa. Dan sangat mengerikan, sangat menyedihkan. Jadi kalau ada pemimpin yang merubah undang-undang, dalil dari halal menjadi haram, dari haram menjadi halal, ini adalah pemimpin yang ngawur. Apalagi dikaitkan itu adalah pemimpin agama, bahkan dianggap nabi. Tidak ada sama sekali kebenaran di dalamnya. Saya harus mengambil keputusan tegas di dalam hidup saya. Saya harus meninggalkan keyakinan itu. Jadi inilah yang luar biasa yang membuat saya harus saya harus tinggalkan keyakinan itu. Next. Jadi itu bukan saya membela Paulus, tetapi saya harus membedakan dan saya harus menunjukkan betapa hebatnya Paulus ini di dalam mengikuti aturan dan hukum-hukum Taurat itu. Walaupun hukum Taurat itu sebenarnya telah selesai oleh Kristus. Paulus tidak merampok, menjarah. Sedangkan orang buta huruf itu dia bandit. Bandit lah yang kayak begitu. Maka ada surat ke-8 itu, judul surat itu namanya Al-Anfal. Kalau diterjemahkan itu rampasan perang. Iya, Dan Allah sendiri memperoleh 5% dari harta rampasan. Nah, 5% itu larinya kemana? Emang bisa dikirim ke langit? Ke surga. Ke beliau, ke kanjeng itu. Kanjeng Nabi Arab. Inilah yang lucu dan membuat saya ketawa ngakak-ngakak, guling-guling. Jadi bagaimana menjarah dan merampok itu? Itu diperintahkan dan disuruhkan. Surat ke-57, surat ke-59 ayat 7. Coba baca 57 ayat ke-7. 59 Al-Hadid ya, Bi? Surat bukan, surat 57 ayat 7. Oh, salah. 59 ayat 7. Oke. Surat 59 ayat 7. Surat Al-Hasyr. Artinya pengusiran. Oke, tunggu Bi, masih ini. Masih ke bawah dia. Artinya, apa saja harta rampasan atau dalam kurung fai yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk negeri-negeri itu adalah untuk, kita nyebutnya Tuhan kita, bahasanya kita ya, biar Allah,
Rasul, kerabat atau rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Ya, surat ini adalah surat pengusiran. Bayangkan 5 suku Yahudi waktu itu. Semuanya dibantai. 5.000 orang dari 5 suku itu habis. Orang dari 5 suku. Coba ada yang ini nih feedback itu. Ya, nggak di ini. Lisna siapa yang naikin nih? Lisna Sumarni. Vero? Ya. Nanti dulu Ya, selesaikan. lanjut dulu Abi, lanjut Abi. Jadi Paulus tidak pernah menghalalkan rampasan. Ini surat rampasan ini bagaimana orang Yahudi itu habis semuanya. Bahkan pada satu malam orang Yahudi itu harus meregang nyawa 900 orang Yahudi di setiap malam, dan sudah dimasukkan, sudah digali kuburan, lubang besar, dan di atas lubang itu ada kayu di mana orang yang ditutup matanya untuk lewat di situ, kemudian dipisahkan badannya dari kepalanya. Tega. Dan dalam sebuah hadis dikatakan tidak ada suara pada malam hari itu kecuali tangisan teriakan orang yang putus nyawanya. Paulus tidak pernah melakukan itu.